Saya Fikri Maulana dengan NPM 221 untuk melakukan. Saya Firmansyah, NPM 110101004. Saya Kemal Asari dengan NPM 221071. Oke, di sini saya akan menjelaskan masalah atau materi yang pertama, yaitu seberapa penting data science untuk kehidupan manusia. Data science memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia pada era Society 5.0. Era Society 5.0 ditandai dengan integrasi teknologi informasi dan komunikasi yang canggih dalam kehidupan sehari-hari, di mana data menjadi salah satu aset utama yang digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat dan mengoptimalkan berbagai aspek kehidupan. Salah satu contoh nyata pentingnya data science dalam era Society 5.0 adalah dalam bidang kesehatan, dengan adanya teknologi wearable device yang mampu mengumpulkan data kesehatan secara real time. Data science memainkan peran kunci dalam menganalisis data tersebut untuk memprediksi potensi masalah kesehatan, memberikan rekomendasi pengobatan yang tepat, dan bahkan mendukung penelitian medis untuk pengembangan obat-obatan baru. Selain itu, dalam bidang transportasi, data science digunakan untuk mengoptimalkan rute perjalanan, memprediksi kemacetan lalu lintas, dan yang terakhir mengembangkan sistem transportasi cerdas yang dapat mengurangi emisi karbon dan meningkatkan potensi atau efisiensi penggunaan energi. Dengan demikian, data science tidak hanya memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia pada era Society 5.0, tetapi bisa juga menjadi pondasi utama dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul dalam era transformasi digital ini. Teknik atau tugas pokok data science. Data science melibatkan berbagai teknik dan tugas pokok seperti pengumpulan data, pembersihan data, eksplorasi data, pemodelan data, evaluasi model, visualisasi data, interpretasi hasil, dan pengambilan keputusan berdasarkan wawasan yang diperoleh dari analisis data. Data science melibatkan berbagai teknik dan tugas pokok yang penting untuk mengolah data dan menghasilkan wawasan yang berarti. Berikut adalah beberapa teknik dan tugas pokok dalam data science beserta penjelasan mengenai teknik pembelajarannya. 1. Eksplorasi data atau data exploration. Tugas pokok menjelajahi dan menganalisis data untuk memahami karakteristik, pola dan hubungan di dalamnya. Teknik pembelajarannya penggunaan visualisasi data, statistika deskriptif, dan eksplorasi data interaktif untuk mengidentifikasi informasi yang relevan. 2. Pemodelan data atau data modeling. Tugas pokok membangun model matematis atau statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi atau mengoptimalkan hasil berdasarkan data yang ada. Teknik pembelajarannya penggunaan algoritma machine learning dan teknik statistik untuk melatih model berdasarkan data training serta evaluasi model menggunakan data validasi atau uji. 3. Pengolahan big data atau big data processing. Tugas pokok mengelola, menyimpan, dan menganalisis data dalam skala besar yang tidak dapat ditangani oleh sistem konvensional. Teknik pembelajarannya penggunaan teknologi seperti Hadoop, Spark, dan sistem basis data distribusi untuk memproses data big data secara efisien dan mendapatkan wawasan yang berarti. 4. Penggalian data atau data mining. Tugas pokok menemukan pola tersembunyi, tren, dan informasi berharga dari data yang kompleks dan besar. Teknik pembelajarannya penggunaan algoritma clustering, association, classification, dan teknik data mining lainnya untuk mengidentifikasi informasi yang berguna dari data. 5. Optimisasi atau optimization.
Tugas pokok mencari solusi terbaik atau mengoptimalkan keputusan berdasarkan data dan kriteria yang diterapkan. Teknik pembelajarannya penggunaan teknik optimasi matematis seperti learning programming, non-linear programming, dan mencapai solusi optimal. Perkembangan AI di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan kecerdasan buatan atau bisa disebut dengan AI telah sangat pesat dan telah diterapkan dalam berbagai bidang. Perkembangan kecerdasan buatan atau disebut AI di Indonesia saat ini telah sangat pesat dengan implementasi teknologi AI yang semakin meluas di berbagai sektor dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kualitas layanan di berbagai bidang. Penerapan AI dibagi 4 di Indonesia. Yang pertama, pengenalan suara dan pemrosesan bahasa alami atau disebut NLP. Contohnya, penggunaan asisten virtual berbasis suara seperti Ava dari Telkomsel. Ava adalah asisten virtual yang menggunakan teknologi NLP untuk memahami perintah suara pengguna, memberikan informasi, dan menjalankan tugas tertentu seperti memeriksa pulsa atau paket data. Lalu yang kedua, deteksi penipuan. Contohnya, implementasi sistem deteksi penipuan dalam transaksi keuangan oleh perusahaan fintech di Indonesia. Sistem ini menggunakan teknik machine learning untuk menganalisis pola transaksi dan perilaku pengguna untuk mengidentifikasi potensi aktivitas penipuan. Lalu yang ketiga, pengenalan citra. Contohnya, penerapan teknologi pengenalan wajah untuk keamanan di bandara atau stasiun kereta api. Sistem ini menggunakan teknik pengenalan citra dan deep learning untuk mengidentifikasi individu berdasarkan wajah mereka dalam situasi keamanan. Lalu yang terakhir, yang keempat, pengoptimalan rute transportasi. Contohnya, pengguna aplikasi ride sharing yang menggunakan AI untuk mengoptimalkan rute perjalanan dan estimasi waktu kedatangan. Aplikasi ini menggunakan machine learning untuk mempelajari pola lalu lintas, kondisi jalan, dan preferensi pengguna guna memberikan rute tercepat atau yang terbaik. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sasaran MDG, yaitu Millennium Development Goal. Pertama, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua. Di sini ada beberapa poin, yaitu masalah, ide susulan, solusi, dan juga agen cerdas. Di analisis data komprehensif ada 2 poin, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data terkait akses, partisipasi, dan kualitas pendidikan dasar dari berbagai sumber. Yang kedua, mengidentifikasi tren, pola, dan kesenjangan dalam capaian pendidikan dasar di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat. Yang kedua ada permodelan dan simulasi. Mengembangkan model prediktif dan simulasi untuk mengevaluasi dampak berbagai intervensi dan kebijakan terkait pendidikan dasar. Ketiga ada perencanaan strategis, membantu pemerintah dalam menyusun rencana strategis dan roadmap pencapaian pendidikan dasar universal. Yang keempat, rekomendasi berbasis bukti, yaitu memberikan rekomendasi kebijakan dan intervensi yang efektif berdasarkan analisis data dan permodelan. Yang kedua ada meningkatkan kesehatan ibu. Di sini juga ada beberapa poin, ada masalah, ide susulan, solusi, dan juga agen cerdas. Analisis data kesehatan ibu. Yang pertama, mengumpulkan dan menganalisis data terkait angka kematian ibu, akses dan pemanfaatan layanan kesehatan maternal, serta determinan kesehatan ibu dari berbagai sumber. Kedua, ada permodelan dan simulasi. Yang pertama, mengembangkan model prediktif dan simulasi untuk mengevaluasi dampak berbagai intervensi dan kebijakan terkait kesehatan ibu. Ketiga, perencanaan strategis. Di sini ada poin, yaitu membantu pemerintah dalam menyusun rencana strategis dan roadmap peningkatan kesehatan ibu dan penurunan angka kematian ibu. Ada rekomendasi berbasis bukti, yaitu memberikan rekomendasi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor yang diperlukan. Yang terakhir ada monitoring dan evaluasi, yaitu memantau secara berkelanjutan kemajuan
pencapaian target peningkatan kesehatan ibu. Yang 3, memastikan kelestarian lingkungan. Ini ada beberapa aspek, yaitu yang pertama, pemantauan lingkungan terintegrasi, yaitu mengembangkan sistem peringatan dini untuk mendeteksi ancaman atau kerusakan lingkungan. Yang kedua, ada analisis data spasial dan permodelan, yaitu mengembangkan model prediktif dampak perubahan lingkungan terhadap ekosistem, sumber daya alam, dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, perencanaan berbasis lokasi, yaitu mengidentifikasi zona prioritas untuk perlindungan, restorasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Yang keempat, rekomendasi kebijakan inovatif, memberikan rekomendasi kebijakan, program, dan intervensi yang inovatif berdasarkan analisis data dan permodelan. Terakhir, ada kolaborasi lintas pemangku kepentingan, yaitu memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi antar pemerintah, masyarakat, organisasi lingkungan, dan sektor swasta dalam perencanaan dan implementasi upaya pelestarian lingkungan.